Shalom. Hai Miss Neti. Hai Miss Agnes. Jumpa lagi dengan Miss Neti dan Miss Agnes. Miss Agnes. Ya, Hari ini kita mau ngapain sih? Nah, katanya Miss, hari ini kita akan merayakan hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, karena hari ini kita mau peringati hari Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus, kita mau puji Tuhan ya Miss Agnes. iya harus penuh sukacita yang Betul ya di sekali. rumah. Kan Tuhan Yesus sudah bangkit, jadi anak-anak di rumah harus sukacita semuanya. Nah, kita sekarang mau nyanyi lagu apa nih Miss Agnes? Kita mau menyanyikan lagu bersama-sama dengan lagu yang berjudul Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mulai perayaan Paskah ini, Miss Neti, kita akan berdoa bersama dulu. Tentunya akan dipimpin oleh Miss Muji. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Kami boleh merayakan Paskah dan kami bersuka cita bahwa kemenangan boleh ada dan boleh kami nikmati. Kami bersyukur bahwa kami memperolehnya. Pada saat ini Tuhan, kami mau sama-sama merayakan kebangkitan-Mu, merayakan Paskah bersama-sama. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau bersuka cita lagi nih Miss Agnes. Tentunya Miss Neti. Nah, anak-anak di rumah boleh bangkit berdiri, ikutin gerakan Miss Neti dan Miss Agnes ya. Miss Agnes, kita mau nyanyi apa nih? Kita mau menyanyikan bersama-sama dengan lagu yang berjudul Yesus bangkit dan menang. Bangsa
kita kan sudah bersuka cita nih. Sekarang kita mau ngapain ya Miss Agnes? Kita akan mendapatkan berkat Miss Neti. Berkatnya apa nih? Berkatnya adalah anak-anak akan menerima berkat firman Tuhan. Wow, firman Tuhan yang disampaikan oleh siapa Miss Agnes? Firman Tuhannya pada perayaan Paskah ini akan disampaikan oleh Cuanto Tirsa. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian dulu ya Miss Agnes. Oke, Miss. Kita mau menyanyikan lagu pujian Pada Kaki Salibmu. Pada kaki salibmu
ya buat kita semua. Oke, kita sekarang mau dengarkan firman Tuhan, tapi kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama di tempat ini. Kami mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, merayakan kemenangan Tuhan Yesus. Dan kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau yang tolong kami melalui firman ini. Kami boleh terus diberikan semangat untuk boleh melakukan hal sesuai dengan keinginan Tuhan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, contoh mau nanya nih, gimana perasaan anak-anak kalau seandainya ya orang yang anak-anak jagokan, orang yang anak-anak sayangin itu meninggal? Wah, pasti kita bakalan apa? Sedih dan bakalan kecewa. Kalau misalnya nih yang meninggal adalah papa atau mama kita, yang biasanya suka cari uang buat kita sekolah, yang biasa suka anterin kita sekolah, pasti kita akan bingung kan? Wah, nanti siapa ya yang bakalan antar sekolah, yang bakal bayar sekolah aku nanti? Terus kalau misalnya yang meninggal adalah teman dekat kita, wah kita juga pasti akan sedih. Terus kita akan bilang gini, wah nanti siapa ya yang akan main dengan kita lagi? Siapa yang akan jadi teman terbaik buat kita? Nah pasti kan ada perasaan seperti itu ya. Bertanya-tanya siapa nanti yang akan menemani kita. Nah adik-adik, rupanya nih di dalam Alkitab juga ada waktu mereka kehilangan orang yang sangat hebat, yang mereka jagokan pokoknya. Wah waktu itu meninggal, mereka sedih dan kecewa. Mereka adalah siapa? Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, waktu itu, waktu Tuhan Yesus hidup, anak-anak pasti tahu ya, Tuhan Yesus tuh hebat banget. Kalau mereka tahu Tuhan Yesus itu mengajar, wah mereka akan tahu sekali bahwa apa? Tuhan Yesus tuh ajarannya bagus banget. Sampai orang dari manapun akan apa? Datang untuk dengar cerita dari Tuhan Yesus. Kalaupun ada orang yang butuh pertolongan, wah Tuhan Yesus tuh juga hebat banget. Cuma dengan ngomong aja, apa? Tuhan Yesus bisa sembuhin orang yang matanya buta, sembuhin orang yang kakinya lumpuh, orang yang kerasukan aja, dengan ngomong aja, orang itu juga bisa selamat. Bahkan adik-adik, orang yang mati juga, Tuhan Yesus cuma bilang bangkitlah, wah itu juga bisa bangkit. Hebat banget Tuhan Yesus. Nah anak-anak, saking hebatnya Tuhan Yesus, bukan hanya 12 murid Tuhan Yesus yang mau ikut Tuhan Yesus, tapi banyak orang mau ikut Tuhan Yesus. Mereka rela tinggalin apa? Harta mereka, rela tinggalin keluarga mereka, terus tinggalin pekerjaan mereka untuk ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Bagi mereka, Tuhan itu Tuhan Yesus yang hebat. Dengan kehebatannya, pasti deh Tuhan Yesus itu bisa kalahin penjajah yang waktu itu menjajah mereka, bisa kalahin orang-orang Romawi. Wah kalau Tuhan Yesus bisa kalahin mereka semua, pasti orang Israel itu apa? Bisa bebas. Tuhan Yesus hebat itu pasti bisa lakukan. Wah mereka punya harapan yang baru, mereka punya semangat untuk ikut Tuhan Yesus. Tapi anak-anak, Tuhan Yesus yang hebat itu satu kali ditangkap. Tuhan Yesus yang hebat itu satu kali ditangkap dan tidak melawan, bahkan sampai dibunuh dan mati di kayu salib. Coba deh anak-anak, kalau anak-anak waktu itu jadi muridnya Tuhan Yesus, yang tahu Tuhan Yesus itu Tuhan yang hebat, pasti kalian akan pikir seperti apa? Loh, Tuhan Yesus yang hebat seperti itu kok bisa sih ditangkap dan gak melawan? Orang bangkitin orang mati tinggal, mungkin sintikin jari aja bisa bangkit, kok ini ditangkap gak mau melawan sih? Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Nah anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus itu lupa, karena Tuhan Yesus sebelumnya pernah bilang sama mereka, betul bahwa Tuhan Yesus akan ditangkap
dibunuh. Tapi Tuhan Yesus bilang, pada hari yang ketiga dia akan bangkit lagi. Pokoknya dia akan bangkit sesuai dengan apa yang dia katakan. Murid-murid lupa janji itu. Tapi adik-adik, setelah Tuhan Yesus mati di hari yang ketiga, perempuan-perempuan biasanya datang pergi ke kubur. Biasanya akan apa? Meminyaki mayat Tuhan Yesus, kasih rempah-rempah kepada Tuhan Yesus. Waktu mereka jalan pergi ke kubur, loh, kok kubur Tuhan Yesus kosong? Loh, kemana tubuh Tuhan Yesus? Mereka jadi takut, mereka jadi bingung. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan mereka, waktu mereka masuk ke kubur, mereka dengar suara. Jangan takut. Kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Wah, perempuan-perempuan itu dengar Tuhan Yesus sudah bangkit. Wah, perempuan-perempuan ini dengar kabar itu ya. Mereka langsung pergi, lari temuin apa? Murid-murid Tuhan Yesus. Mereka kasih kabar, "Hei murid-murid, Tuhan Yesus sudah bangkit." Wah, murid-murid ini waktu dengar apa yang diomongin sama perempuan-perempuan ini, nggak langsung percaya loh. Masa Tuhan Yesus bangkit? Akhirnya apa? Mereka lari cepat-cepat pergi ke kubur Tuhan Yesus dan lihat, wah benar, ternyata kubur Tuhan Yesus kosong. Nggak ada lagi tubuh Tuhan Yesus, walaupun ada kain untuk bungkus tubuh Tuhan Yesus. Kemana perginya? Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan hari itu anak-anak, dan setelahnya Tuhan Yesus tunjukin dirinya di depan murid-murid. Tuhan Yesus bangkit. Murid-murid semangat untuk cerita ke orang-orang bahwa Tuhan Yesus sungguh bangkit. Nah anak-anak, kenapa nih murid-murid yang tadinya udah gak semangat lagi, yang sampai kunci pintu ketakutan, kenapa mereka bisa semangat? Anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus semangat karena mereka percaya dan yakin Tuhan Yesus itu benar-benar hebat. Tuhan Yesus itu benar-benar juru selamat. Tuhan Yesus itu benar-benar kasih apa? Masa depan yang baik buat murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid mau kasih tahu ke orang banyak bahwa Tuhan Yesus sungguh juru selamat. Murid-murid mau jadi saksi buat Tuhan Yesus. Nah anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus itu bukan hanya mereka yang waktu itu ikut Tuhan Yesus, pergi sama-sama Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bukan. Kita, contoh Tirsa, anak-anak semua, murid-murid Trinitas, itu juga murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus kasih keselamatan, seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka semangat bersaksi. Kita juga apa? Mau lebih semangat lagi bersaksi dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Loh, contoh, gimana caranya kami murid Trinitas jadi saksi buat orang lain? Oh, ingat nggak tugas murid-murid itu apa? Belajar, ya, belajar. Kalau kita jadi murid, maka belajar yang baik. Orang tua di rumah jadi lihat, wah, tadinya anak-anak mungkin males belajar, sekarang jadi mau rajin belajar lagi. Waktu mungkin orang tua tanya, kenapa kok sekarang jadi rajin belajar? Wah, Tuhan Yesus kan kasih hidup yang baik buat aku. Dia kasih keselamatan buat aku. Aku harusnya memakai hidup ini dengan baik, belajar lebih baik lagi. Gimana caranya jadi saksi Tuhan? Kita sebagai murid-murid di sekolah, kalau kita belajar, kalaupun kita ulangan, meskipun nggak dilihat sama guru-guru, yuk kita apa? Kerjakan tugas-tugas dengan jujur,
Itu juga adalah contoh yang baik dari kita, murid-muridnya Tuhan, memberikan saksi bahwa aku adalah murid Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekalian, Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi mari kita jadi saksi buat Tuhan Yesus supaya orang-orang lain bisa lihat. Anak-anak, sekarang kita mau ayat hafalan dulu ya. Yang jadi ayat hafalan kita terambil dari Markus 16 ayat 6b. Anak-anak boleh siapin Alkitabnya. Kita boleh baca dulu ya untuk pertama kali. Markus 16 ayat 6b. Mari kita baca. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Oke, sekarang tutup Alkitabnya. Coba kita hafalin ya. Dari berapa tadi? Markus 16 ayat 6. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Adik-adik, kubur Tuhan Yesus sudah kosong. Tuhan Yesus tidak ada di kubur lagi. Tuhan Yesus sudah bangkit. Yuk sama-sama kita semua bilang, Tuhan Yesus sudah bangkit. Aku mau semangat jadi saksi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah jadi juru selamat bagi kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus berikan masa depan yang baik buat kami. Tuhan berikan kami hidup yang kekal. Tuhan tolong kami sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan. Kami semua mau menunjukkan hidup kami yang menjadi saksi bagi Tuhan. Kami mau semangat lagi menjadi anak-anak yang boleh rajin di dalam belajar kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang semangat menunjukkan kejujuran kami di dalam belajar kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekalian, selamat Paskah ya semuanya. Biarlah kita semua tetap semangat menjadi murid Tuhan Yesus. Sampai jumpa lagi anak-anak. Anak-anak, kita sudah selesai melakukan rangkaian acara kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini. Miss Agnes berharap anak-anak di rumah juga dibangkitkan semangatnya untuk mempersiapkan tahun ajaran baru. Betul tidak Miss Neti? Betul, oleh sebab itu anak-anak kita tetap berdoa agar pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu kembali di sekolah. Amin. Oleh sebab itu, Miss Neti tetap ingatkan untuk protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan memakai sabun. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah rangkaian acara Paskah kita hari ini. Terima kasih sudah mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat Hari Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati.